Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian, salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, khususnya adalah mekanika. Nah, kali ini adalah saya berikan contoh soal yang ke-6. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Perhatikan sistem benda seperti pada kedua gambar berikut. Jadi gambar A dan gambar B. Jika bidang horizontal ini ya, dan katrol itu dianggap licin, ini katrolnya ya, M1-nya adalah 1 kg, M2-nya ini 3 kg, kemudian G percepatan gravitasi itu 10 meter per detik kuadrat. Maka pertanyaannya adalah yang A, apakah gaya tegangan tali T1 sama untuk kedua gambar A dan B? Kemudian yang B, apakah sistem benda pada gambar A dan B dalam keadaan bergerak? Kemudian yang C, apakah gaya tegangan tali T2 ini pada gambar A dan B itu sama? Kemudian yang D, percepatan sistem benda pada gambar A yang ini lebih kecil daripada gambar B. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Mungkin kalau kita melihat secara sepintas ya, jadi ini itu sama, kemudian kondisi bidang horizontalnya itu juga sama, katrolnya juga sama, yang beda terletak di sini. Ya. Jadi untuk gambar A itu ujung tali diberi beban, masanya 2 kg atau beratnya 20 Newton. Kemudian yang di sini ujung tali diberi gaya, ini besarnya gaya 20 Newton. Oke, mungkin kalau Anda melihat secara sepintas, mungkin Anda bisa terjebak. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita perhatikan gambar A dulu. Ini gambarnya. Kemudian kita tinjau beban ini. Massa M. Jadi massa M ini 2 kg ya. Kemudian kita gambarkan vektor gaya yang bekerja pada massa M ini. Jadi yang pertama adalah berat sendiri, yaitu V. Kemudian benda ini atau massa ini berhubungan dengan apa? Yaitu dengan tali. Maka tali memberikan gaya ke massa M, yaitu berupa T2 atau gaya tegangan tali T2. Nah, karena permukaannya itu bidang horizontal itu licin, demikian juga itu katrolnya licin, maka kita asumsikan bahwa sistem itu bergerak. Jadi massa ini bergerak ke bawah dengan percepatan A. Oke, selanjutnya adalah kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah vertikal itu sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah vertikal. Nah, sekarang gaya-gaya dalam arah vertikal di sini itu pertama adalah V, kemudian adalah T2. Jadi A-nya itu ke bawah, maka ini V-nya positif, T2-nya negatif. Kita masukkan sini, maka V min T2. Kemudian sama dengan massa kalikan percepatan. Jadi percepatannya kita misalkan A. Oke. Nah, V-nya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Ya. Nah, massanya 2 kg, percepatannya adalah 10. Ini massanya 2 kg. Nah, dari sini ketemu persamaan yang A. Jadi T2 sama dengan 20 min 2A. Oke. Untuk selanjutnya kita tinjau massa M2 ini. Kita gambarkan di sini. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada massa M2 ini. Oke, yang pertama kali adalah berat sendiri, W2. Kemudian ini massa M2 ini berhubungan dengan apa? Pertama dengan lantai. Maka lantai memberikan gaya yaitu N2, gaya normal. Jadi vertikal ke atas. Nah, karena lantainya itu licin, maka tidak ada gaya gesek di sini.
Ya. Kemudian massa M2 ini berhubungan dengan tali, arahnya ke kanan. Maka tali memberikan gaya yaitu berupa gaya tegangan tali, T2. Jadi horizontal ke kanan. Kemudian massa M2 ini berhubungan dengan tali yang di bagian kiri. Maka tali memberikan gaya ke massa berupa tegangan tali yaitu T1. Jadi arahnya ke kiri. Oke, jadi semua gaya, vektor gaya sudah digambarkan. Nah, kemudian karena beban ini tadi bergerak turun dengan percepatan A, sedangkan ini dihubungkan dengan tali ke massa M2, maka M2 ini juga bergerak ke kanan dengan percepatan A. Oke, selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X, jadi ke arah horizontal itu, sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu adalah T2, jadi karena A-nya ke kanan, maka T2 positif, T1 negatif. Jadi masukkan ke sini, maka T2 min T1. Kemudian massanya yang kita tinjau adalah massa M2. Percepatannya adalah A. Oke, maka dari sini kita peroleh persamaan B, yaitu T2 sama dengan T1 ditambah 3A. Jadi masanya ini 3 kg ya. Maka ini 3A. Oke. Selanjutnya kita terapkan, kita tinjau beban yang M1. Ini kita gambarkan, kemudian kita gambarkan vektor-vektor gaya yang bekerja pada M1 ini. Pertama kali adalah berat sendiri, W1. Ya. Kemudian M1 ini berhubungan dengan apa? Yaitu dengan lantai. Maka lantai memberikan gaya ke M1 berupa gaya normal, N1. Kemudian karena lantai ini licin, maka tidak ada gaya gesek. Oke, selanjutnya nih, M1 itu berhubungan dengan tali. Maka tali memberikan gaya yaitu T1. Jadi gaya tegangan tali. Oke, jadi semua gaya sudah, vektor gaya sudah digambarkan ya. Kemudian karena M1 ini juga berhubungan dengan M2 yang dihubungkan dengan tali, kalau percepatan M2 itu A, maka percepatan M1 juga A. Ini, percepatan M1 juga A. Selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton. Sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, kalau kita lihat itu, satu-satunya gaya dalam arah sumbu X itu hanya T1. Maka masukkan ke sini T1. Sama dengan M-nya adalah M1. Percepatannya adalah A. Oke, maka M1-nya ini 1 kg sehingga T1 sama dengan A. Ini persamaan yang C. Nah, persamaan A dan B ini menghasilkan ini. Jadi ini sama dengan ini, ya. Jadi ini sama dengan ini, atau berarti T1 sama dengan 20 min 5A. Ini kita misalkan menjadi persamaan D. Nah, ini T1, persamaan C, ini juga T1, nah ini sama. Maka ini sama dengan ini. Kita peroleh ini. Atau 6A sama dengan 20, atau A-nya sama dengan 3,33 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi percepatan sistem benda itu ketemu 3,33 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masukkan ke persamaan C, sini. Maka T1 ketemu. T1 menjadi 3,33 Newton. Kemudian masukkan ke persamaan A nih, maka T2 ketemu. T2 sama dengan 20 min 2 kalikan ini A. Jadi ketemunya adalah T2 sama dengan 13,34 Newton. Oke, nah ini adalah gambar yang A. Nah untuk gambar yang B ini, pertama kita lihat ini. Ini ujung tali diberi gaya F. Maka kalau kita urutkan, nah karena katrolnya itu licin, maka F sama dengan T2. Jadi T2 itu sama dengan
gaya yang diberikan. Jadi gaya tekanan tali sama dengan F yang diberikan. Jadi gaya luar yang diberikan, maka T2 ketemu ini, 20 Newton. Oke, selanjutnya kita tinjau M2. Ini M2 digambarkan. Nah, selanjutnya kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja atau diderita oleh M2. Pertama kali adalah berat sendiri, yaitu W2. Kemudian massa M2 ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan lantai. Maka lantai memberikan gaya N2, gaya normal. Nah, karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja. Kemudian M2 berhubungan dengan tali ke kanan. Maka tali memberikan gaya yaitu sebesar T2 ke M2 ini. Nah, selanjutnya di massa M2 ini berhubungan dengan tali yang ke kiri. Maka tali yang ke kiri itu memberikan gaya yaitu T1 ke massa M2. Oke. Semua vektor gaya sudah digambarkan ya. Kemudian kita misalkan ini sistem benda ini bergerak ke kanan dengan percepatan A. Ya. Kemudian kita terapkan hukum kedua Newton ya. Karena ini apa? Karena lantainya licin ya. Nah, sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu T2 ini ke kanan positif ya. Kemudian T1 ke kiri negatif. Sama dengan massanya adalah M2, percepatannya adalah A. Ya. Nah, T2 tadi ini sudah ketemu yaitu 20 Newton. Maka dari sini ketemu T1 sama dengan 20 min 3A. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang Oke, selanjutnya kita tinjau ini massa M1. Oke, ini saya digambarkan di sini massa M1. Kemudian selanjutnya digambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada M1 atau diderita oleh M1. Pertama kali adalah berat sendiri, W1. Kemudian M1 berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya ke M1 berupa gaya normal, vertikal ke atas yaitu N1. Nah, karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja di sini. Oke, selanjutnya nih, massa M1 berhubungan dengan tali ke kanan. Maka tali ke kanan memberikan gaya tegangan tali sebesar T1. Oke, nah M1 dihubungkan dengan tali dengan M2. Kalau M2 tadi bergerak ke kanan dengan percepatan A, maka M1 juga bergerak ke kanan dengan percepatan A. Oke, di sini digambarkan vektor percepatan A yaitu ke kanan. Oke, selanjutnya nih, semua vektor gaya sudah digambarkan. Kita terapkan hukum kedua Newton. Sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Oke, nah kalau kita lihat gaya-gaya dalam arah sumbu X itu hanya T1. Maka kita masukkan sini T1. Nah ini karena A-nya ke kanan, T1 ke kanan, maka T1 ini positif. Nih. Oke, sama dengan massanya adalah M1. Ini. Kemudian kalikan percepatan dalam arah sumbu X yaitu A. Ini. Oke, M1 diketahui 1 kg. Maka T1 sama dengan 1 kalikan A. Ini. T1 sama dengan A persamaan yang B. Nah, persamaan yang A tadi ini T1 sama dengan 20 min 3A. Maka ini 20 min 3A sama dengan A. Ini. Sehingga A-nya ketemu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya ketemu, maka T1 juga ketemu 5 Newton. Oke. Sekarang ini semuanya sudah diperoleh ya. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan yang A tadi adalah menanyakan apakah T1 itu sama untuk kedua gambar. Ternyata tidak. Maka jawabannya adalah salah. Jadi T1 dan untuk kedua gambar itu tidak sama. Jadi yang T1 yang gambar A itu ketemu 3,33 ya, Newton, sedangkan T1 untuk gambar yang B itu ketemunya adalah 5 Newton.
Oke, pertanyaan yang B adalah, apakah sistem itu bergerak? Ya, betul. Jadi kedua sistem atau kedua gambar A dan B itu keduanya bergerak. Jadi betul. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang C adalah, apakah T2 itu sama untuk kedua gambar? Tidak. Jadi salah. Ya. Jadi T2 tidak sama untuk kedua gambar. Ya. Kemudian yang pertanyaan D adalah, apakah percepatan sistem untuk gambar yang A itu lebih kecil dari percepatan untuk sistem pada gambar yang B? Betul. Jadi yang A tadi, gambar yang A tadi percepatannya adalah 3,33 meter per sekon kuadrat, sedangkan untuk gambar yang B ketemu ini 5 meter per sekon kuadrat. Jadi oke, jadi percepatan untuk gambar yang A lebih kecil dari percepatan untuk gambar yang B. Oke ya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik, dengan gamblang, dengan lancar. Kalaupun masih ada beberapa hal yang masih bingung, maka video ini bisa diputar kembali. Sehingga adik-adik menjadi lebih paham, lebih jelas. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.